Ya, Ganjar Pranowo menjawab wacana Anies Baswedan Handika Perkasa. Dan Ganjar Pranowo meyakini bahwa hal itu tidak akan terjadi. Saya tidak terlalu yakin kalau PDIP mengusung beliau. Saya tidak yakin. Karena apa? Ya, pasti ada banyak pertimbangan yang selama ini agak berbeda. Dan saya kita punya tahun sendiri. Yeah. Tapi nama calon sendiri itu mungkin apakah sudah sekarang? Ongoing. Saya kira prosesnya nanti dimulai dari pendaftaran ya, rekrutmen, dan kita akan melihat siapa nanti yang mendaftar. Kalau ada yang dari luar mendaftar, bisa jadi mendaftar ya. Tapi suatu keputusan saya yakin jadi Perjuangan punya calon sendiri. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku siap menjalankan tugas apabila ditugaskan oleh partai politik. Yang kembali mengusung Pak Anies nih untuk Gubernur DKI. Bagaimana responnya, Pak? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Saya sampaikan begini. Sekarang ini sedang jeda. Ya okay. Betul, ada undangan untuk meneruskan tugas di Jakarta. Hanya saya sampaikan ini masih jeda. Saya coba untuk menakar konsultasi dengan senior, konsultasi dengan berbagai pihak, dan keluarga juga ya. Tentu sebelum memutuskan. Tapi undangan itu ada dan belum diputuskan. Jadi saya selalu siap untuk terlibat di dalam kegiatan masyarakat, termasuk bila ada orang-orang baik yang bisa menjadi pemimpin. Beberapa partai yang sudah memberikan undangan untuk tawaran untuk kembali ke Jakarta. Oh, ini masih kembali ke Jakarta? Ya, oke. Itu ada tawaran itu. Nah, saya memang pada fase ini sedang serius memikirkan soal itu. Lagi kenceng banget nih rumor PDIP mau ngusung Anies. Rumor-rumornya Anies jadi cawagupnya itu Prasetyo Edy, ketua DPRD sekarang. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Iya, betul. Ada rumor PDIP mau ngusung Anies nggak pernah kebayang. Jadi sekarang setahun kemudian kebalik-balik dunia nih. Iya, betul. Ya Anies mah mantap, layak diusung. Cuman gimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta dan dia capable juga. Tiba-tiba partai kebanggaannya nyalonin Anies, rival abadinya. Bagaimana ini? Ya masih rumor, tapi kencang juga ini rumornya sekarang. Jadi Pak Anies ini lagi bulet ngomongin keadilan yang kayak apa? Jangan bohongi rakyat Indonesia seperti dulu warga miskin DKI dibohongi dengan narasi rumah DP 0 untuk warga miskin. Jangan membual seperti waktu mengklaim program Jokpreneur melampaui target. Padahal di tengah jalan definisi target di otak-atik. Dan kalau kita pakai definisi target awal ya, capaiannya itu nggak sampai 2%. Ini kan tipu-tipu aja namanya. Saya menduga Pak Anies bulet muter-muter nggak jelas, ya sama kayak ketika ditanya apakah akan menghidupkan kembali FPI dan HTI apabila terpilih jadi presiden. Simply karena beliau sadar bahwa approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi begitu tinggi, yaitu sekitar 8 dari 10 rakyat Indonesia puas. Anies takut melawan gelombang kepuasan tersebut sehingga kemudian merangkai kata seperti sedang merevisi definisi perubahan nama koalisi yang mengusungnya. Ya, itulah pendapat warga atau Dede Uki Prayudi ya. Mungkin Anies Baswedan ketakutan dengan rating ataupun kepuasan warga kepada Pak Jokowi di mana mencapai 78,5%, sehingga Anies harus berusaha bagaimana untuk meyakinkan dan menyalip dirinya bisa melebihi dengan Pak Joko Widodo, sehingga dia ya berbagai macam cara termasuk untuk ngibul begitu ya. Namun demikian, impian Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta terhalang sudah dengan ya relawannya atau pendukungnya, yakni Egy Sujana. Siapa calon yang pantas untuk menjadi
Gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf kalau memang mengikuti. Saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Profesor Dr. Egy Sujana merupakan calon yang diidamkan oleh nenek-nenek semacam Ibu Jati ini, di mana dia siap untuk mendukung Egy Sujana sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui independen. Ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Itulah tekad daripada Ahok yang tidak mau digabungkan atau diduetkan dengan Anies Baswedan ya, mungkin mengingat kelicikan Anies Baswedan di mana dia menggunakan agama dan sara untuk mengalahkan Ahok. Walaupun PDI melalui Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tidak mungkin mengusung Anies Baswedan, namun demikian PKB memberikan peluang kepada Anies Baswedan untuk ikut fit and proper test atau ya menjadikan uji kelayakan kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional, katanya diminati PBB, katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Belum cukup ya, atau di dalam uji kelayakannya Anies belum cukup layak ya, belum cukup layak untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan masih harus mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test ya. Ya, Anies Baswedan memang berharap agar Andika Perkasa bisa maju bersamanya, Anies Andika ya. Andika Perkasa, harapannya semoga PDIP juga mau melihat ini. Pak Anies melihat apa usulan ini gimana Pak? Dan hubungan Pak Anies dengan Pak Andika sendiri gimana sih Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Anies. Kenapa? Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies untuk maju di PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Khusus soal Pak Andika ini gimana Pak tanggapannya? Kan saya harus nyimpulin dulu. On apa enggak baru bicara pasangan dong. Ya kan itu namanya pertanyaan menjebak. Kalau dengan PKS, Nasdem terus kemudian PKB kan ada komunikasi. Kalau dengan PDIP ini udah ada komunikasi udah ada pertemuan gitu nggak Pak? Pokoknya jawaban saya tadi itu. PDIP juga menarik. Menarik ya Pak. Ya, walaupun sekarang menimbang-nimbang akan maju lewat PDIP ataupun bagi Nasdem, namun demikian Anies sebetulnya tadinya percaya diri menang dan akan atau tidak akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Bapak sendiri akan maju Pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI Pak? Tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser. Tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya
bahwa saya akan terus konsentrasi dalam Pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya mau undang orang-orang jadi menteri. Pak Anies. Saya kok bingung ya sama Pak Anies ini. Ditawari maju Pilgub DKI, ndak mau, bilangnya ingin menggeser cerita tentang Pilpres. Terus dibilang Pak Anies kalau ditawari jadi menteri mau atau ndak, jawabannya malah Pak Anies kalau menang yang akan menawari orang lain jadi menteri. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya. Ya nggak apa-apa Pak Anies, mumpung bulan puasa, hayalan seindah-indahnya, setinggi-tingginya. Sudah berhayal Pak Anies itu menang dan bersiap untuk mengajak orang lain jadi menteri. Itu bagus Pak Anies, positif. Itulah pendapat Agus Gemoy yang kebingungan dengan ucapan Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan tidak mau dijadikan menteri, tidak mau nyagup, masih masih menunggu keputusan dari proses protes-protes atau demo-demo di Mahkamah Konstitusi untuk bisa memenangkan Pilpres. Namun demikian kan sudah pasti kalah ya. Sementara PKS jelas menolak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. PKS jelas menolaknya. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera memberi sinyal tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Meski sebelumnya Anies klaim sudah dapat dukungan dari beberapa partai politik, PKS mengaku partai dengan perolehan 18 kursi di Pileg Jakarta ini justru pilih dorong kader internal. Haknya Mas Anies karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader, tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati ya, karena memang Pilkada DKI sekarang ini agak spesial. Bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi daerah khusus Jakarta. Karena itu kita lagi nyari yang betul-betul fokus ngurus Jakarta. Itulah pendapat Mardhani Alisera dari PKS yang mengatakan bahwa akan mengusung kader sendiri daripada mengusung Anies Baswedan. Dan ternyata PDIP melalui Ciko Hakim pernah mengatakan kalau Anies Baswedan berpeluang maju lewat PDIP. PDI Perjuangan akui ada usulan internal untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada PDIP, Ciko Hakim pada Kamis 30 Mei 2024. Ciko sebut usul tersebut datang dari beberapa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP. Namun, Ciko menegaskan PDIP tetap memprioritaskan mengusung kader internal di Pilkada Jakarta. Beberapa nama dari internal PDIP yang didorong maju Pilkada Jakarta yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris, Andika Perkasa, hingga Tri Risma Harini. Wih, sahabat kemana? Ya, itulah Anies Baswedan tidak akan diusung oleh PDIP dikarenakan PDIP lebih mementingkan untuk kadernya sendiri, di mana ada Andika Perkasa, Ahok, ada Edi Prasetyo, ada Tri Risma Harini dan Honoris Causa ya. Ini merupakan calon-calon gubernur di DKI Jakarta dari internal PDIP sendiri. Ya, masih banyak calon-calon dari internal PDIP, kenapa harus mengusung Anies Baswedan? Oleh karenanya pupus sudah harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dikarenakan PDIP lebih mengusung pada kader internalnya sendiri.